Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Hari ini kita akan sampai di pertemuan yang terakhir. Kita akan membahas tentang service excellence atau pelayanan prima. Oke, teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, apa itu pelayanan prima? Pelayanan bagaimana sih yang dikatakan pelayanan yang bagus, dan pelayanan bagaimana yang dinyatakan pelayanan yang kurang baik? Apakah pelayanan yang kurang bagus itu sudah pasti dia yang melayani dengan wajah cemberut gitu, kemudian dengan logat yang kasar, kemudian mereka membeda-bedakan antara pelanggan satu dengan pelanggan lain, ataukah pelayanan yang bagus itu adalah mereka yang sudah pasti dengan wajah tersenyum, kemudian pelanggannya ditawarkan bantuan gitu ya. Apakah semuanya serba itu gitu outputnya pelayanan prima? Jangan-jangan ada item lain gitu yang terkait dengan pelayanan prima. Baik, pelayanan prima itu adalah pelayanan yang diberikan sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure atau prosedur kerja, ditambah dengan sentuhan pribadi kepada pelanggan. Jadi pemberian service excellence itu tidak melulu hanya terkait dengan wajah tersenyum, tidak hanya terkait dengan sentuhan personal saja, tetapi itu tidak akan ada artinya jika tidak ada kuncian, yaitu tentang standard operating procedure atau target-target yang harus dicapai dalam posisi tersebut gitu. Jadi pelayanan prima itu adalah mix antara penyampaian atau pelaksanaan standar operating procedure, target kerja di jabatan itu, dengan pemberian sentuhan personal pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya, mengapa sih service excellence itu penting? Ya, jadi service excellence itu penting karena mereka end usernya adalah human gitu. Human kan senang dia merasakan spesial, dia senang ada kejelasan gitu ya. Mereka senang jika mereka tidak menunggu lama gitu. Tetapi jika itu tidak bisa terjadi, maka service excellence itu saat kita sudah bisa membangun relasi personal dengan klien, maka jika terjadi keterlambatan gitu ya, terjadi hal yang tidak memuaskan, itu membuat kita lebih mudah untuk menyampaikan informasi, lebih mudah untuk meminta maaf. Jadi pelayanan prima atau service excellent itu penting karena good service itu akan menghasilkan good profit, betul ya teman-teman. Nah, good profit itu akan menghasilkan kesejahteraan buat karyawannya, dan kesejahteraan karyawan yang bagus itu tentu saja akan mempengaruhi performa dari karyawan itu dalam memberikan service excellence. Jadi mengapa service excellence itu penting? Karena dia adalah kunci bagaimana pelanggan akan terpuaskan. Itu makanya ada good profit di sini. Kemudian nanti jatuh-jatuhnya kepada karyawan juga gitu, bagaimana mereka akan mendapatkan bonus, tunjangan yang baik gitu ya, karena itu adalah bola seperti efek domino begitu. Selanjutnya, dalam memberikan pelayanan prima kita harus memperhatikan juga tipe-tipe konsumen ya gitu. Jadi tidak semua konsumen itu bisa diperlakukan dengan sama gitu. Jadi ada orang pendiam, ada yang cerewet gitu ya, ada yang arogan, yang sombong, ada yang hemat, ada yang suka membandingkan. Nah, setiap konsumen itu memiliki model pelayanan yang berbeda-beda. Misalnya orang yang pendiam nih, orang pendiam kan lebih banyak diamnya ya. Maka untuk bagi teman-teman, maka melayani melayani pelanggan model ini, maka teman-teman harus lebih banyak bicara. Kemudian teman-teman bisa memulai dari pembicaraan yang ringan, itu untuk yang tipe pendiam. Kemudian ada tipe cerewet, berarti kan dia yang pelanggannya yang banyak ngomong ya. Maka teman-teman harus balancing dengan menjadi seseorang yang lebih banyak mendengar. Ikuti dia mau ngomong apa, ikutin aja. Kemudian jangan ragu bertanya malah untuk saat berbicara dengan orang-orang model ini, karena semakin ditanya ceritanya akan semakin banyak.
Dan at the end itu akan memudahkan teman-teman untuk memasukkan informasi atau untuk menawarkan sesuatu. Tipe yang ketiga adalah tipe yang arogan. Untuk tipe ini kita harus cukup berhati-hati ya. Jadi teman-teman silakan berikan kesempatan kepada dia untuk memahami produk. Kemudian kita juga bisa menanyakan, apakah Anda sudah jelas dengan produk kami? Nah, mungkin bisa juga dipuji dengan, wah Bapak analitis sekali ya, wah Bapak pengetahuannya banyak sekali ya, misalnya gitu ya. Ini nanti saya sudah sampaikan di PPT saya. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sombong atau pelanggan yang sombong. Untuk pelanggan yang sombong, karena dia punya pride yang tinggi, sebenarnya teman-teman jauh lebih mudah loh untuk mempengaruhi mereka. Yaitu caranya adalah, ya orang-orang ini paling mudah dipengaruhi. Biarkan mereka bicara. Jadi biarkan mereka dalam tanda kutip menyombongkan dirinya, kemampuannya, itu silahkan. Kemudian banyak dipuji, kemudian promosikan produk gitu. Ada juga tipikal yang hemat. Untuk tipikal yang hemat, ya karena dia hitung-hitungan ya, jadi teman-teman juga pakainya data hitung-hitungan gitu. Jadi kalau misalnya mereka beli paket A, itu keuntungannya A, B. Nah, kalau dia mau nambah dengan harga yang nggak terpaut jauh, tapi dia bisa mendapatkan 5 keuntungan, bukannya itu lebih murah. Kemudian secara hitung-hitungan itu berapa persen dia dapat hematnya gitu ya. Sampaikan juga manfaat dan fungsi produk gitu. Jadi teman-teman pastikan bawa hitung-hitungan. Yang terakhir adalah orang yang suka membandingkan. Untuk ini teman-teman harus menguasai produk sebaik mungkin. Semakin teman-teman tahu produknya itu semakin bagus. Kemudian karena dia pasti akan nanya bedanya ini dengan ini apa gitu. Jadi teman-teman harus banyak mengetahui tentang produk. Kemudian pelajari juga dengan produk kompetitor. Kemudian jangan terjebak dalam perbandingan produk, karena pasti dia akan terus ngajakin membandingkan gitu. Jadi jangan terjebak dalam itu. Kalau perlu teman-teman ajakin rekan yang senior, begitu ya. Hal lain yang sering menantang saat kita memberikan pelayanan terhadap pelanggan adalah terkait dengan komplain ya. Beberapa orang itu mengiyakan permintaan pelanggan hanya demi tidak adanya lagi perdebatan, karena kebanyakan orang timur kan menghindari konflik ya. Nah, tetapi saat ini diiyakan gitu, kemudian setelah dilihat SOP ternyata tidak ada di dalam SOP. Biasanya gitu yang terjadi, sehingga kemudian beberapa karyawan itu akhirnya membayarkan apa yang sebenarnya itu tidak menjadi hak dari orang yang memberikan komplain ini gitu. Karena sebenarnya komplain itu tidak bertemunya kenyataan dengan harapan saja teman-teman. Jadi setiap orang pasti punya harapan masing-masing ya, termasuk pelanggan kita. Nah, komplain itu terjadi saat kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, solusinya gimana? Tidak kemudian terburu-buru mengiyakan untuk menghindari konflik, tetapi sebenarnya orang yang komplain itu ingin diapain sih teman-teman? Orang yang komplain itu ingin diapakan? Didengarkan sebenarnya, dipahami, didengarkan. Maka cara mengelola komplain bukan dengan secepatnya mengiyakan apa yang dia minta, tetapi yang pertama adalah dengar dan pahami terlebih dahulu. Kemudian menunjukkan empati kita terhadap mereka, menawarkan solusi, beberapa alternatif solusi. Bisa jadi solusi ini bukanlah apa yang dia inginkan gitu, karena yang dia inginkan pasti yang enak-enak ya, tetapi kita bisa menawarkan beberapa alternatif. Yang keempat, jika solusi tadi udah disetujui yang mana, kita kemudian yang selanjutnya adalah mengeksekusi tawaran tersebut ya, beneran membantu gitu. Kemudian kita memberikan follow up saat solusi itu sudah terberikan, apakah ada yang masih perlu dibantu gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita dengan tulus melayani mereka. Nah, sebagai teman-teman, sebagai pemberi layanan,
hal yang mungkin harus diperhatikan adalah pengelolaan emosi teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman jadi emotional labor. Maksudnya adalah teman-teman menjadi buruh emosi sehingga sebenarnya saat memberikan pelayanan prima itu teman-teman tidak mengindahkan lagi apa-apa yang menjadi kesedihan atau kemarahan atau itu sebenarnya ada di dalam hati teman-teman. Jadi sebenarnya memberikan pelayanan prima dengan senyuman dan lain-lain itu sudah seperti robot aja. Sebenarnya teman-teman tidak memberikan itu dari hati. Nah, teman-teman harus mengelola emosi kalau kayak gini. Jadi apakah emosi itu selalu melulu negatif? Enggak ya teman-teman. Jadi maksudnya teman-teman memiliki rasa marah, rasa sedih apa terus harus dihindari gitu. Dengan buru-buru tadi, kemudian seperti pakai topeng, kemudian akhirnya ya dalam memberikan pelayanan prima. Bukan seperti itu, tapi jika teman-teman memang harus teman-teman memang memiliki problem, itu teman-teman sadari dulu bahwa teman-teman memang memiliki problem, kemudian teman-teman jika membutuhkan waktu take time gitu, bilang ke temannya saya perlu 5-10 menit ya untuk mengelola emosi saya, itu lakukan gitu. Jadi jangan kemudian teman-teman seperti menjadi robot ya, kemudian melayani itu ya hanya sebatas transaksional. Jadi senyum tapi sebenarnya itu di hati itu sedih gitu. Karena jika begitu terus menerus, nanti di dalam kehidupan personal pun teman-teman akan abai gitu terhadap masalah yang sebenarnya teman-teman alami, perasaan yang sebenarnya teman-teman rasakan gitu. Caranya ya itu tadi ya, yang pertama disadari dulu perasaannya. Jadi memang jika teman-teman sedih jangan langsung ditutupi kemudian ketemu pelanggan, tapi take time. Yang kedua adalah take time, sadari dulu perasaannya gimana. Yang kedua adalah take time untuk mengelola emosi teman-teman saat bekerja. Tentu saja teman-teman nggak boleh melayani dengan menangis ya, nggak disarankan. Tetapi teman-teman diharuskan untuk bisa mengelola emosi itu dengan sebaik-baiknya. Ya, teknik memberikan pelayanan prima adalah ASRI, A-S-R-I-A, antusias, dengan bersemangat melayani. Kemudian S, senyum. Setiap melayani harus ada senyumannya. R, ramah. Jadi intonasinya itu enak didengar gitu ya. Jadi nadanya nggak tinggi gitu, tetapi memang seperti ngajak orang gitu untuk untuk tenang. Yang satunya I, yaitu inisiatif. Pelayanan prima tidak akan bisa diberikan kalau kita nggak menyediakan diri untuk memberikan pelayanan gitu kepada orang lain. Jadi pelayanan prima itu konsepnya adalah ASRI, antusias, senyum, ramah, dan inisiatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah pelayanan prima itu hanya diberikan kepada pelanggan saja? Atau pelayanan prima itu juga diberikan kepada rekan-rekan kerja yang lain? Oke, pelayanan prima itu juga diberikan kepada teman-teman kita yang lain ya teman-teman, tidak hanya kepada pelanggan. Jadi jangan sampai kalau kepada pelanggan manisnya luar biasa, tetapi kalau sama rekan kerja itu judes banget. Ya karena ya jadi nggak align ya, nanti kok sama pelanggan bisa bagus, kok sama rekan kerja kayak mau makan gitu. Padahal sehari-hari teman-teman juga memerlukan dukungan dari rekan kerja gitu, teman dari divisi lain dan lain-lain. Cara untuk memberikan pelayanan prima kepada rekan kerja sebenarnya sama, yaitu tekniknya tetap ASRI, tetapi tolong tambahkan satu hal, yaitu respect ya teman. Respect adalah the act of showing appreciation for someone's trait or qualities or treating people with dignity and gratitude. Jadi perilaku yang menunjukkan apresiasi terhadap perilaku, kualitas atau cara melayani orang lain gitu ya. Berdasarkan penelitian oleh Harvard Business Review terhadap 20.000 karyawan, bahwa respect itu adalah leading behavior yang itu bisa mengembangkan komitmen dan engagement karyawan gitu. Komitmen dan engagement itu membuat kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Komitmen dan engagement. Jadi respect, rasa kita menghargai terhadap orang lain, rasa kita merasa harus hormat terhadap orang lain, mengapresiasi apa yang dilakukan orang lain itu. Dan perilaku itu juga ditunjukkan kepada kita, itu membuat kita merasa dihargai as a human. Jadi itu membuat kita merasa
ya dibutuhkan, merasa kita diuongke kalau orang Jawa. Apa sih pentingnya respect di tempat kerja? Respect itu menurunkan stres, teman-teman. Respect itu menurunkan tingkat stresnya karyawan, kemudian meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Kalau kolaborasi dan produktivitas udah meningkat, sudah pasti performa kelompok itu juga meningkat. Performa individu meningkat, performa kelompok meningkat, performa organisasi meningkat. Kemudian meningkatkan employee satisfaction, jadi kepuasan karyawan. Kalau karyawan puas itu dia akan semakin bahagia gitu ya, datang ke organisasi, datang ke company, terus kemudian nanti saat ketemu dengan pelanggan pun dia juga akan sangat bahagia. Kemudian yang terakhir adalah help create fair working environment, membantu untuk menciptakan working environment yang terbuka, yang fair gitu teman-teman. Materi tentang service excellence tidak banyak, teman-teman. Ada PR ya dari kami untuk teman-teman, yaitu teman-teman diminta untuk mencari artikel di koran ataupun online tentang contoh pelayanan prima yang dilakukan di rumah sakit. Itu ya. Tugas ini akan dikumpulkan seminggu ke depan, yaitu tanggal 29 April 2022. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan tentang praktek pengembangan diri. Ya, ini sudah ada kelompoknya. Nanti minggu depan kita akan presentasi, ada yang bareng saya dan ada bareng Bu Wulan. Itu nanti ada 2 kelompok di hari Jumat dan 2 kelompok di hari Sabtu. Temanya apa? Bebas, teman-teman boleh memilih temanya. Silahkan dibahas tentang praktek mengembangkan diri. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.